Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya Rizky Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan yang baik saat ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah topik tentang eh, ilmu filsafat atau filsafat ilmu. Mengapa topik ini penting dan apa relevansinya dengan keadaan kita saat ini, keadaan sosiologis, demografis, ekonomi dan politik kita saat ini. Tentu kalau kita berbicara filsafat, filsafat itu merupakan akar dari segala ilmu, di mana secara epistemologis atau secara bahasa, filsafat itu terdiri dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo artinya ilmu, dan sophia itu adalah kebijaksanaan, atau secara bahasa bisa diartikan adalah ilmu tentang kebijaksanaan. Nah, lalu apakah filsafat ini masih sangat penting dipelajari di abad ke-21, di mana di abad ini tentu sudah sedikit orang yang melirik filsafat sebagai salah satu cabang ilmu yang perlu dipelajari, karena memang semangat zamannya sudah berbeda. Tentu kalau kita berbicara masa keemasan filsafat ya, tentu seperti pada zamannya Aristoteles misalkan, atau Plato ya, atau misalkan Antonio Gramsci dan lain-lainnya. Tentu itu masih sangat relevan karena itu merupakan abad titik di mana dimulainya tumbuh ilmu pengetahuan ya. Tetapi dalam abad 21 ini, apakah ilmu tentang kebijaksanaan, tentang cara kita berpikir secara kritis, sistematis itu, apakah masih digunakan dan masih relevan kita bahas dan kita pelajari di tengah masifnya dan canggihnya revolusi teknologi di abad ke-21 ini? Tentu sekarang kita sudah banyak difasilitasi oleh macam-macam platform teknologi ya. Contoh misalkan sekarang ada ChatGPT ya, dimana dengan ChatGPT ini setiap penggunanya tidak perlu lagi banyak membuka lembar-lembar buku, lembar-lembar makalah, lembar-lembar disertasi mungkin ya, karena dengan sekali klik sudah terhimpun berbagai banyak ilmu pengetahuan atau berbagai banyak sumber informasi, sehingga semakin mempermudah akses seseorang terhadap pengetahuan-pengetahuan. Tetapi di sisi yang lain, kemudahan-kemudahan ini juga menyimpan bahaya ya jika tidak disikapi secara bijak. Apa bahaya yang bisa mengintai? Yaitu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir secara sistematis, kemampuan seseorang untuk membaca, kemampuan seseorang untuk menganalisa, mengumpulkan data. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa tereduksi ya di tengah badai majunya ilmu pengetahuan di bidang teknologi ini. Nah, tentu ada satu pertanyaan besar ya. Pertanyaan besar, apakah filsafat ilmu itu masih sangat relevan kita pelajari di tengah pesatnya revolusi teknologi saat ini? Tentu jawaban saya adalah masih sangat-sangat relevan, karena perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, rekayasa genetika
tidak hanya menuntut kecanggihan teknis, tetapi juga kerangka berpikir yang kritis tentang bagaimana pengetahuan dihasilkan atau secara epistemologi, lalu untuk apa ilmu pengetahuan itu digunakan, mungkin secara aksiologi, dan apa hakikat kebenaran itu sendiri secara ontologi. Nah, filsafat ilmu akan berperan sebagai penuntun etika dan rasionalitas agar kemajuan teknologi tidak kehilangan arah, tidak disalahgunakan, dan tidak berpihak dan serta tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga eh, rasa keadilan dan tanggung jawab sosial tersebut masih bisa tumbuh di tengah derasnya kemajuan teknologi saat ini. Tanpa filsafat ilmu, saya kira teknologi amat sangat berisiko dan uh, akan cacat nilai ya, atau buta nilai, sehingga alih-alih nanti bisa mensejahterakan manusia, justru dapat menimbulkan ketimpangan, dehumanisasi, serta krisis moral yang timbul dari lemahnya kemampuan seseorang untuk berpikir kritis, lalu juga berlaku bijak terhadap teknologi yang digunakan. Maka kesimpulannya, filsafat ilmu bukan hanya berlaku pada zaman-zaman tertentu, tetapi juga masih sangat-sangat berlaku dan akan terus berlaku di masa depan untuk mempertahankan nilai-nilai yang bijaksana, nilai-nilai yang luhur di tengah semakin majunya ilmu pengetahuan dan pesatnya revolusi teknologi saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang saya sampaikan pada presentasi pada momen yang baik ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.